Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia dengan NIM 200203021. Di sini saya akan menjelaskan gas ideal, siklus Carnot, segi 8 ajaib, dan pembuktian persamaan Maxwell 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan gas ideal. Persamaan keadaan. Tabel properti tidak terlalu spesifik untuk digunakan, akan lebih praktis pada kasus tertentu jika kita menggunakan persamaan yang sederhana. Persamaan yang menghubungkan antara tekanan, temperatur, dan spesifik volume V per M. Dinamakan persamaan keadaan atau equation of the state. Salah satu persamaan keadaan yang sederhana adalah persamaan gas ideal atau ideal gas equation of state. Eksperimen ini digunakan oleh Robert Boyle pada tahun 1602. Robert Boyle mengatakan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Dan Charles mengatakan tegangan yang menurut Charles, tekanan yang dipertahankan berarti V sama dengan 1 per T. Dan menurut C. Gay-Lussac pada tahun 1802, volume berbanding terbalik dengan temperaturnya. Tekanan sebanding dengan suhu. Maka dapat dirumuskan PV per T itu konstan. Maka didapatkan persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Maka kita dapat formulasinya. P sama dengan R per T per V, di mana P adalah tekanan, R adalah konstanta gas, dengan berbeda dengan setiap gas dengan satuan kJ per kg Kelvin. R ini juga bisa diganti RU per M, di mana konstanta gas umum per massa molar. Nah, T adalah suhu dan V merupakan volume. Maka kita bisa ubah P sama dengan R per M T per volume. Juga bisa kita ubah P sama dengan R per M T kali mol M per V, maka P sama dengan R T, karena mol ini
dituliskan dengan N kecil per V. Maka kita dapat rumus akhir PV dipindah ke ruas kiri, PV sama dengan N R T. Maka inilah yang kita dapat persamaannya. Inilah untuk persamaan gas ideal. Oke. Kita masuk ke materi yang kedua tentang siklus Carnot. Di sini pada siklus Carnot berlaku bahwa persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, di mana Q2 merupakan kalor buang, Q1 merupakan kalor masuk, T2 suhu terendah, dan T1 adalah suhu tertinggi. Dari mana datangnya rumus ini? Kita tahu bahwa siklus Carnot itu adalah siklus gas ideal. Jadi, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram PV, maka diagram PV di mana ini adalah A, B, C, dan D. Ini A ke B merupakan proses ekspansi isotermis. B ke C merupakan proses di mana kita B ke C itu merupakan proses ekspansi adiabatis. C ke D merupakan proses kompresi isotermis, dan D ke A merupakan proses kompresi adiabatis. Di mana ini adalah T1, ini adalah T2. Dari sinilah Q1, dan ini adalah Q2. Di mana kita B ke C itu merupakan proses ekspansi adiabatis. C ke D merupakan proses kompresi isotermis, dan D ke A merupakan proses kompresi adiabatis. Di mana ini adalah T1, ini adalah T2. Dari sinilah Q1, dan ini adalah Q2. Sekarang perhatikan aliran kalor yang mengalir atau keluar dari sistem. A menuju B, delta QAB sama dengan delta UAB tambah WAB. Pada hukum termodinamika 1, delta U sama dengan CV delta T. CV itu adalah kapasitas gas pada volume tetap,
delta T, di mana delta T ini TA sama dengan TB sama dengan TI. Karena suhunya sama berarti tidak berubah, maka delta T sama dengan 0. Tahu AB sama dengan 0. Jadi delta QAB sama dengan WAB. Jadi pada proses isotermis, perubahan kalor yang terjadi pada sistem gas itu sama dengan usaha gasnya. Jadi delta QAB sama dengan nRT ln VB per VA. Suhunya itu adalah T1. Inilah sistem perubahan kalor dari proses A ke B. Kita lanjut proses B ke C. Dalam adiabatis tidak ada kalor yang dipertukarkan. Jadi B, C adalah delta Q sama dengan 0. D, A dengan delta Q sama dengan 0. Dan A menuju B, delta Q A B sama dengan N RT 1 ln VB per VA. Dalam proses ekspansi isotermis, kalor masuk ke dalam. Untuk proses C D itu delta Q C D sama dengan nRT2 ln VD per VC, di mana volume akhir proses per volume awal proses. Untuk kalor masuk, Q1 sama dengan delta QAB sama dengan nRT1 ln VB per VA. Q2 sama dengan min delta QAB. Nilai ini mutlak yang dibuang saja. Maka nRT2 ln VC per VD. Dalam proses adiabatis, I1 nR1 T1 ln VB merupakan persamaan pertama. Untuk Q2 sama dengan nRT2 ln VC per VD. Ini merupakan persamaan yang kedua. Berlaku bahwa PV sama dengan C, di mana PV sama dengan nRT. R sama dengan nRT. Kita pindahkan PV ke ruas kanan. P sebanding dengan T per V. Nah, kita dapatkan rumus Q T Q tinggi sama dengan W ditambah Q rendah. Nah, kita lanjut ke efisiensi mesin Carnot. Karakteristik mesin Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin
dilambangkan dengan ini efisiensi mesin, yaitu perbandingan usaha yang dilakukan dengan kalori yang diserap. Oke, maka dan kita dapatkan rumus efisiensi W per QT dikali 100%. QT sama dengan W ditambah Q1. Efisiensi sama dengan 1 kurang TR per TT, di mana TR itu adalah temperatur reservoir rendah per temperatur reservoir tinggi, kemudian dikali 100%. Nah, inilah kita dapatkan rumus untuk efisiensi mesin Carnot. Oke, sekarang kita lanjut ke segi 8 ajaib. Dimana ini adalah G, the Gibbs. Untuk yang kedua, kita akan mencari Gibbs, dimana BG sama dengan titik-titik. Kita tengok yang mendekat ke kanan adalah P dan ke bawahnya adalah T. Berarti untuk DP kita tahu bahwa VDP dikurang SDT. Dari mana datanya ini? Kita tahu bahwa VDP merupakan turunan dari DH dikurang TDS dan ditambah VDP. Kita lanjut hubungan Maxwell. Kegunaan hubungan Maxwell digunakan untuk mengetahui akibat perubahan suatu variabel lain dengan persamaan yang ekuivalen yang mengandung besaran yang terukur. Besaran yang dapat diukur itu ada P, T, dan V. Sebelumnya, diperoleh hubungan yang pertama itu energi dalam, yaitu U. Yang kedua, entalpi, itu H sama dengan U ditambah PV. Yang ketiga, itu fungsi Helmholtz. F sama dengan U dikurang TS. Dan yang keempat itu adalah fungsi Gibbs. G sama dengan H dikurang TS. Untuk yang pertama kita bahas dulu hubungan Maxwell dengan energi dalam.
DU sama dengan DQ dikurang PDV. DU sama dengan TDS kurang PDV. Dengan U dipandang sebagai fungsi S dan V, atau dapat dituliskan U sama dengan SV. DU sama dengan DU per DS V, DS tambah DU per DV konstan terhadap S dV. Untuk proses pada volume konstan, DU dengan Q sama dengan TDS. TDS sama dengan DU per DS V DS ditambah DU per DV S dV. TDS sama dengan DU per DS V DS. Ininya bisa kita coret TDS V. Maka yang tinggal adalah T sama dengan DU per DS V. Ini untuk persamaan 1. Untuk proses adiabatis, DU sama dengan min W sama dengan min PDV. Min PDV sama dengan DU per DS V DS ditambah DU per DV S dV. PDV dengan DU per DV S dV. Ini bisa kita coret. Maka yang sisa adalah min P sama dengan DU per DV S. Ini merupakan persamaan yang kedua. Lalu kita diferensialkan persamaan 1 dan persamaan 2, di mana D kuadrat V per DS dV sama dengan DT per DV itu S. D kuadrat V per DS dV sama dengan min dP per DS V. Ini merupakan kita dapat DT per DV S sama dengan min dP per DSV. Inilah persamaan hubungan Maxwell untuk energi dalam. Oke, kita lanjut hubungan Maxwell untuk entalpi, di mana DH sama dengan DU ditambah PDV ditambah VdP, DH sama dengan TDS ditambah VdP.
dengan H dipandang sebagai fungsi S dan P atau dituliskan H sama dengan S P DH sama dengan DH per DS konstan terhadap P, DS tambah DH per DPS DP. Untuk proses pada tekanan konstan, DH sama dengan TDS, TDS sama dengan DH per DS P DS ditambah DH per DP S DP. Ini bisa kita coret TDS DH per DS P DS. Ininya bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah T sama dengan DH per DS konstan terhadap P untuk persamaan 1. Untuk proses pada entropi konstan, DU sama dengan VDP. VDP sama dengan DH per DS konstan terhadap P DS ditambah DU per DP konstan terhadap S DP. Ini bisa kita coret. VDP sama dengan DH per DPS DP. Ininya bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah V sama dengan DH per DPS, merupakan persamaan yang kedua. Kita diferensialkan persamaan 1 dan 2, yaitu D kuadrat H per DS DP sama dengan DT per DP konstan terhadap S. Yang kedua itu ada D kuadrat H per DS DP sama dengan DV per DS konstan terhadap P. Ini merupakan DT per DP konstan terhadap S sama dengan DV per DS konstan terhadap P. Nah, kita lanjutkan untuk hubungan Maxwell untuk Helmholtz, di mana DF sama dengan DU kurang TDS kurang SDT, DV sama dengan min SDT kurang PDV. Dengan F dipandang sebagai fungsi T dan V, atau dapat kita tuliskan F sama dengan VT, DF sama dengan DF per DV konstan terhadap T, DV ditambah DF per DT konstan terhadap F DT. Untuk proses pada isotermis, DF sama dengan min PDV, di mana min PDV sama dengan DF per DV konstan terhadap T, DV ditambah DF per
dt v. Konstan terhadap t v dt. Min P dv dengan df per dv konstan terhadap t dv. Ininya bisa kita coret. Yang tersisa hanya P df per dv konstan terhadap t. Ini merupakan persamaan yang pertama. Untuk proses pada isovolume dA min SDT. Min SDT sama dengan dV per dV konstan terhadap T dV ditambah dF per dt konstan terhadap V dt. Min SDT sama dengan dF per dt V dt. Bisa kita coret. Dan min S sama dengan dF per dt konstan terhadap V merupakan persamaan 2. Kita diferensialkan persamaan yang pertama dan kedua d kuadrat A per dV dt sama dengan min dP per dt konstan V d kuadrat A per dV dt sama dengan min ds per dV konstan dt dan peroleh dP per dt sama dengan ds per dV. Ini konstan terhadap V, ini konstan terhadap T. Inilah hubungan Maxwell untuk Helmholtz. Untuk yang terakhir kita tentukan hubungan Maxwell untuk Gibbs, di mana dG sama dengan dH dikurang TdS dikurang SDT. dG sama dengan min SD dt ditambah VdP. Dengan G dipandang sebagai fungsi dari T dan P, atau dapat kita tuliskan G, P dan T. dG sama dengan dG per dP T ditambah dG per dt konstan terhadap P dt. Untuk proses pada isotermis dG sama dengan VdP, maka VdP sama dengan dG per dP konstan terhadap T dP ditambah dG per dt konstan terhadap P dt. Ini bisa kita coret karena sama. VdP sama dengan dG per dP konstan terhadap T dP. Ini bisa kita coret, maka V sama dengan dG per dP konstan terhadap T merupakan persamaan yang pertama. Untuk proses pada isobaris, dG sama dengan min SDT, di mana min S
dt sama dengan dg per dp. Kita ulang, dg sama dengan min sdt sama dengan dg per dp konstan terhadap t, dp ditambah dg per dt konstan terhadap p dt min sdt sama dengan dg per dt p dt. Bisa kita coret, min s sama dengan dg per dt dgt konstan terhadap p merupakan persamaan yang kedua. Kita diferensialkan persamaan 1 dan persamaan 2, itu d kuadrat g per dp dt sama dengan dv per dt konstan terhadap p, dan d kuadrat g per dp dt sama dengan min ds per dp konstan terhadap t. Ini kita dapat dv per dt konstan terhadap p sama dengan min ds per dp konstan terhadap t. Dan keempat persamaan di atas dan yang hasilnya itu merupakan hubungan Maxwell yang kita dapatkan dari persamaan tadi. Baiklah, hanya itu video yang dapat saya jelaskan. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.